Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya, selamat datang dalam video pembelajaran hari ini. Perkenalkan, nama saya Rizky Vita Duni Wulandari dan ini teman saya. Saya, Faradita Nur Kartika Putri. Kami mahasiswa semester 4 dari IAIN Kediri. Di sini kami akan mengerjakan tugas UTS Manajemen Analisis Data dengan dosen pengampu Ibu Desi Putri Purnamasari. Dalam video ini, kami berkesempatan untuk mempelajari dan memperkenalkan SPSS. SPSS itu sebuah software statistik yang sering digunakan dalam dunia penelitian, baik di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, maupun kesehatan. Nah, video ini dirancang khusus untuk teman-teman yang masih pemula dalam menggunakan SPSS. Maka dari itu, kita akan memulai pembelajaran hari ini dari hal-hal yang paling dasar. Betul sekali, kita akan belajar tentang tampilan antarmuka SPSS, cara menginput data, hingga melakukan analisis sederhana seperti statistik deskriptif. Di sini harapan kami semoga teman-teman setelah menonton video kita, teman-teman bisa lebih memahami apa itu SPSS dan juga siap menggunakannya untuk keperluan penelitian yang di masa yang akan datang. Dan jangan lupa kalau ada bagian yang masih membingungkan, kalian bisa mengulang videonya atau memberi pertanyaan di kolom komentar. Kami akan menjawab sebisa mungkin. Selamat menyimak. Semoga video ini bermanfaat. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jadi, pembelajaran hari ini yaitu pengenalan dasar SPSS dan bagaimana cara kita menginput data. Nah, pertama-tama kita masuk dulu ya ke software SPSS-nya ini, dan di sini ada menu file, edit, view, data, transfer, dan lain-lain. Terus di sini ketika kita mau memasukkan data itu masuknya ke variable view. Seperti saya di sini ya. Seperti saya mau memasukkan 5 contoh responden seperti yang ini ya, saya seperti responden variabel usia. Nah, nanti di sini. Nah, di sini di data view. Terus yang kedua saya contohkan gender, terus pendidikan. Yang keempat pekerjaan. Oh ya, lupa ya, ini tidak bisa dispasi. Pekerjaan. Dan ini yang terakhir status perkawinan. Kawin ya. Nah, di sini kenapa tidak bisa itu ya? Kenapa kok tidak bisa dispasi? Nah, kita harus kasih underscore dulu ya di sini. Kalau kita spasi nanti, nanti variabelnya ilegal. Jadi kita harus kasih underscore di bawah sini. Nah, kita lihat dulu di data view. Nah, di sini sudah tercantum gender, terus pendidikan, pekerjaan, dan di sini terakhir status kawin.
Lalu kita masuk lagi ke variabel view ya. Di sini tipe ini apakah data ini berbentuk numerik, kategori atau string dan sebagainya ya. Masih banyak kan. Di desimal ini harus kita nolkan dulu ya. Semua dinolkan dulu. Nah, ini dinolkan semua ya. Nah, di sini ada label. Label ini untuk memperjelas seperti usia ya. Ini kan usia. Usia ini memperjelas seperti umur. Nah, di label ini kalian bisa pakai spasi ya. Kalau di name ini kan tidak bisa dispasi karena kita harus kasih underscore dulu. Terus usia kan umur, lalu gender itu jenis kelamin. Dan sini saya kasihkan 3 contoh aja ya. Status kawin itu status perkawinan. Nah, ini saya besarkan dulu. Nah, lalu kita lihat di sini di data view. Nah, di data view ini saya kasihkan contoh usia. Usia ini saya kasihkan contoh seperti usia 23. Saya urutkan aja ya, 24, lalu 25, lalu 26, dan yang kelima 27. Nah, di gender ini seperti laki-laki. Saya contohkan laki-laki. Kok nggak bisa ini ya, laki-laki. Loh, ini kok nggak bisa ya, kenapa ini? Nah, di sini ini tadi kan gender kan nggak bisa ya, saya lupa ya. Ini di gender ini saya ganti, kan awalnya kan numerik ya, saya ganti string. Saya contohkan di sini di data view. Data view ini saya contohkan seperti di sini laki-laki ya, laki-laki, terus perempuan, lalu laki-laki, nah perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki. Nah, kenapa ini hurufnya tidak lengkap? Kayak laki-laki ini kurang i-nya, kurang, yang perempuan kurang n. Nah, kita lihat di variabel view. Nah, di sini di win ini kita harus tambahkan lagi. Saya tambahkan 14 di sini ya, yang kita tambahkan semua biar hurufnya itu jangkep. Hurufnya itu biar tidak kurang itu ya. Nah, sini sudah saya tambahkan. Lalu kita kembali ke data view. Nah, di sini. Nah, ini sudah bisa ya. Soalnya di variable view tadi sudah saya tambahkan, atau ya saya tambahkan angkanya biar makin banyak. Nah, di sini saya itukan lagi, saya contohkan perempuan. Nah, jadi di sini. Terus lalu di pendidikan ya. Pendidikan ini saya contohkan
sini saya contohkan pakai itu ya. 1 itu SD, 2 SMP, 3 SMA, 4 perguruan tinggi, dan 5 saya itu kan SD juga. Nah, di sini juga pekerjaan itu saya contohkan ya sama. Pekerjaan 1 itu pekerjaan kayak buruh ya, 2 swasta, 3 wirausaha, 4 PNS ya, 5 IRT. Nah, di sini ya pendidikan, kita kembali ke view lagi. Terus kenapa kok ini masih angka? Saya contohkan di sini di variable view, di volumes ya, di sini ke apa tadi ke pendidikan. Nah, di pendidikan ini saya ganti di sini ya, 1 kode 1 kan SD, kita masukkan di sini. 2 SMP kita masukkan lagi. 3 SMA. Nah, yang keempat perguruan tinggi, saya singkat PT ya. Nah, habis ini kita klik OK. Nah, kita lihat di sini di data view. Oh ya, ini lupa saya ganti ya. Nah, di sini. Nah, ini sudah kelihatan kan, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan SD. Nah, sama seperti pekerjaan, kita kembali ke data view juga lagi. Nah, di sini kode 1 kita tulis apa tadi ya, buruh. Nah, kita masukkan lagi. Yang kedua itu swasta ya, kita masukkan. Nah, yang ketiga itu wirausaha ya. Nah, kita masukkan. Yang keempat PNS. Nah, yang kelima IRT. Nah, kita masukkan. Nah, kita klik OK. Nah, kita lihat lagi di data view. Nah, lalu perkawinan di sini kode 1 itu sudah kawin atau ya sudah kawin. Nah, yang kode 2 belum kawin. 1 sama 2 aja, jangan ketiga ya, nggak enak jadi orang ketiga. Nah, di sini kita kembali lagi ke sini, ke volume. Nah, di sini kode 1 Nah, di sini kode 1 sudah kawin ya, dan kode 2 itu belum kawin. Ini kok angel ini. Nah, kawin sama belum kawin. Nah, kita masukkan juga ya, kita klik OK. Nah, kita lihat dulu ke data view. Nah, bagaimana cara kita biar ke kode lagi, seumpama nah kita ini ke view kan, volume labels ini kita, nah di sini akan jadi angka lagi. Nah, kalau mau ada tulisannya lagi kita klik. Nah, terus
ini tadi kan ke data view ya. Nah ini kan tulisannya ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, kanan, kanan kan nggak sama rata gitu. Kita ke variable view, lalu kita ke alien ring ini, kita ganti center. Nah kita ganti center semua ya, biar ke tengah semua, biar rata, maksudnya biar bagus. Nah ini, nah lalu kita lihat di sini ya. Nah ini kan sudah sama rata di tengah semua kan, laki-laki, perempuan, ini usia, gender, pendidikan, pekerjaan, dan status kawin. Nah sini udah ya. Jadi di sini udah semua, dan sekian dari ini, dari pengenalan dasar SPSS dan bagaimana cara kita menginput data ya. Ini responden, bagaimana kita memasukkan responden, dan ini dulu kita ke ini. Udah sekian, terima kasih ya. Ini ya, kita lihat ke usia, ini umur, labelnya umur, gender, jenis kelamin, nah status kawin. Nah ini data ke data view. Nah ini ya, inilah data dasar itu software SPSS bagaimana ya. Semuanya, selanjutnya di sini saya akan memberi contoh menganalisis statistik deskriptif. Nah, pertama-tama kita harus punya data ya. Sini aku punya data. Nah ini, di sini aku punya 3 variabel. Variabel x itu 2, variabel y-nya 1. Variabel x1 nya yaitu kemampuan, dan variabel x2 nya lingkungan kerja. Untuk variabelnya yang y itu kinerja. Nah di sini ini adalah data-data yang nanti akan kita masukkan ke SPSS untuk kita analyze statistik deskriptif. Nah pertama buka SPSS-nya. Nah ini lembaran kerjanya, tampilannya kayak gini. Nanti masukin variabel x1 dan x2 dan y-nya di sini. Nah pertama, jadi kita data, kita salin copy datanya yang totalnya aja. Di sini kita pastikan kan ada 30. Nanti kita masukinnya harus 30 juga di SPSS-nya. Tarik ke bawah, copy. Oh, ini ya guys, salah. Kita masukin x1-nya dulu. X1 di sini, x2, lanjutnya y. Nah, kan tadi aku punya 3 variabel x1, x2, dan y. Nah, kita masukin namanya di sini. Pertama tadi apa? Kemampuan. Yang x2-nya lingkungan kerja. Yang variabel y-nya yaitu kinerja. Nah, kalau udah, nanti tampilannya kayak gini. Ini ya. Nanti kita nyalin datanya di sini sesuai x1, x2, dan y. Kita copy lagi ya. Nah, ini kita tarik ke bawah dan pastikan jumlahnya 30 sesuai sama data responden yang kita punya. Paste. Nah, begitu juga sama variabel x dan y nya juga digituin. Maaf ya guys, ada yang ujian. Tarik, paste. Variabel y nya juga ya.
paste di sini. Pokoknya pastikan semua datanya sama 30. Nah, kalau udah gini langsung aja ya di data view, klik yang analyze, pilih yang descriptive statistik, pilih yang ini descriptive. Ini pindahin semuanya satu-satu. Cek option min, minimum, maksimum, standard deviation. Kalau udah di continue, langsung klik OK. Sudah gitu. Nah, ini hasil dari data-data yang kita punya tadi. Ini jumlah responden yang kita punya, ini jumlah minimum kemampuan, ini maksimumnya, ini min, dan ini standar deviation dari hasil kemampuan. Sama, lingkungan kerja, kinerja juga sama. Nah, habis ini aku langsung interpretasi aja ya langsung. Nah, di sini aku udah bikin sini hasil uji statistik deskriptif. Pengukuran statistik deskriptif variabel ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran data secara umum seperti nilai rata-rata, maksimum dan minimum, sama standar deviasi. Jadi ini mengenai uji statistik deskriptif, ini tadi aku nyalin dari statistik dari SPSS yang hasil ini ya, biar nggak bolak-balik aku langsung salin di sini aja. Nah, ini untuk hasil uji statistik deskriptifnya yaitu ini variabel kemampuan atau X1 dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum sebesar 42 ini ya, sedangkan nilai maksimum sebesar 60 ini, dan nilai rata-rata kalian bisa kasih terserah untuk ininya teksnya, dan nilai rata-rata atau kalian bisa ganti min, dan nilai rata-rata harga kinerja kemampuannya. Hilang, kok hilang? Sebentar. Iya gitu. Ya ampun. Ini udah ya. Ini ganti kemampuan. Maaf ya guys. Nah, kalau udah nilai rata-rata kemampuan yaitu sebesar 54. Dan standar deviasi dari kemampuan yaitu ini. Begitu juga sama variabel X2-nya, lingkungan kerja. Rata-rata minimumnya ini, maksimumnya ini, nilai rata-ratanya ini, dan standar deviasi data lingkungan kerja yaitu ini sama kayak ini ya, diisi 8936. Itu juga sama variabel yang Y. Dari data tersebut dapat dideskripsikan bahwa nilai minimum dari kinerja yaitu 38, sedangkan maksimum sebesar 65, dan nilai rata-rata dari kinerjanya yaitu 50 sekian. Nah, di sini kita kasih ini, dan standar deviasi data kinerja sebesar ini. Kalian tulis nanti ya. 5 sekian. Nah, udah gini aja guys sebenarnya. Sudah selesai. Sudah. Jadi uji analisis statistik deskriptif yaitu kita punya datanya, kita cari respondennya, kita pilih X1, X2 atau lebih bisa variabel Y-nya, dan nanti kita total. Setelah kita totalnya kita salin aja di sini. Nah, kalau udah disalin, kita
kita kan isi variabel x1, x2 dan y-nya dulu di sini. Nah, kalau udah kita salin di data view-nya. Kalau udah langsung analyze, ya sama seperti tadi, descriptive. Sudah. Ini. Jadi hasilnya yaitu tadi. Sudah sekian yang dapat saya jelaskan mengenai contoh analisis statistik deskriptifnya. Terima kasih. Itu tadi penjelasan singkat dari kami tentang pengenalan dasar SPSS, cara input data, serta contoh sederhana seperti analisis deskriptif. Terima kasih teman-teman.